pagi semuanya, perkenalkan nama saya Riri Simbolon, NIM 1905010111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi, kriteria, dan konsep UMKM. Definisi usaha kecil dan menengah. Apa sih itu usaha kecil? Usaha kecil adalah usaha perorangan atau badan usaha yang telah berkegiatan atau usaha dengan penjualan omset per tahun setinggi-tingginya adalah 600 juta di luar tanah dan bangunan yang ditempati. Nah, usaha kecil ini ada dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah badan usaha. Contoh badan usaha adalah FH, CV, PT, dan koperasi. Lalu yang kedua adalah perorangan, misalnya pengrajin atau industri rumah tangga, peternak, nelayan, dan lain-lain. Selanjutnya, definisi usaha kecil dan menengah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif berdiri sendiri oleh perorangan atau badan usaha, bukan perusahaan anak atau cabang yang dimiliki atau dikuasai, atau bagian langsung atau tak langsung dari usaha menengah atau besar. Nah, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif berdiri sendiri oleh perorangan atau badan usaha, bukan perusahaan anak atau cabang yang dimiliki atau dikuasai oleh atau bagian langsung atau tak langsung dari usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan undang-undang. Nah, selanjutnya, usaha kecil dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 yaitu usaha produktif warga negara Indonesia berbentuk badan usaha perorangan, berbadan hukum atau tidak, termasuk koperasi. Lalu, tidaklah termasuk usaha kecil adalah perusahaan anak cabang yang dimiliki atau dikuasai oleh atau berafiliasi langsung maupun tidak dengan usaha menengah atau besar. Kekayaan bersihnya paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualannya paling banyak 100 juta per tahun. Nah, usaha menengah dalam Inpres Nomor 10 Tahun 1999 tentang pemberdayaan usaha menengah. Usaha produktif warga negara Indonesia berbentuk badan usaha perorangan, berbadan hukum ataupun tidak, termasuk koperasi. Berdiri sendiri bukan perusahaan anak atau cabang yang dimiliki dan dikuasai oleh atau berafiliasi langsung maupun tidak langsung usaha besar. Kekayaan bersihnya yaitu 200 juta sampai 10 miliar. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualannya paling banyak 100 juta per tahun. Nah, selanjutnya definisi usaha kecil dan menengah menurut institusi. Nah, Kementerian Perindustrian menetapkan industri kecil dan menengah nilai investasinya sampai 5 miliar. Usaha kecil, perdagangan, dan industri aset tetapnya kurang dari 200 juta dan omset per tahunnya kurang dari 1 miliar. Selanjutnya, definisi usaha kecil dan menengah. Yang pertama, menurut BPS serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Usaha kecil, omsetnya kurang dari 1 miliar per tahun. Usaha menengah, batas maksimal omsetnya antara 1 miliar sampai 50 miliar per tahun. Menurut Bank Indonesia, usaha kecil nilai aset tetapnya paling besar 200 juta, omset per tahunnya maksimal 1 miliar. Kalau usaha menengah, besaran aset tetap di industri manufaktur 200 juta sampai 5 miliar, non-manufaktur 200 juta sampai 600 juta. Selanjutnya, definisi UMKM menurut Lembaga Dunia, pengelompokan UMKM World Bank, yaitu ada medium enterprise, karyawannya maksimal 300, pendapatan per tahunnya 15 juta US dollar, jumlah asetnya 15 juta US dollar. Nah, yang kedua itu ada small enterprise, karyawannya itu kurang dari 30, pendapatan per tahunnya tak lebih dari 3 juta US dollar, jumlah aset tak lebih dari 3 juta US dollar. Selanjutnya ada micro enterprise, karyawannya itu di bawah 10, pendapatan per tahun tak lebih dari 100.000 US dollar, jumlah aset tak lebih dari 100.000 US dollar. Lalu ada definisi UMKM menurut negara dunia. Nah, kriteria pengelompokannya itu yang pertama, itu berdasarkan tenaga kerja, pendapatan atau penerimaan atau penjualan per tahun, aset atau kekayaan, modal atau saham, bidang usaha, ukuran usaha. Nah, jadi ada definisi UKM beberapa contohnya tuh di beberapa negara gitu. Yang pertama, Singapura. Minimal 30% pemegang saham lokal, aset produktif tetap
kurang dari 15 juta US dollar. Selanjutnya di Korea Selatan, tenaga kerjanya kurang dari 300 orang, asetnya kurang dari 60 juta US dollar. Dan banyak negara-negara lainnya seperti itu. Lalu ada ciri-ciri UMKM menurut Ismet Abdullah tahun 2004. Nah, perbedaan ciri-ciri usaha mikro, kecil, dan menengah: yang pertama, manajemen organisasi dan atau keuangan. Yang kedua, pendidikan dari pengusaha atau SDM. Lalu jiwa wirausaha. Lalu pendanaan atau kemitraan dengan perbankan. Yang keempat, izin usaha, syarat legalitas. Yang kelima, jumlah tenaga kerja atau karyawan. Yang keenam, perputaran dan biaya usaha, penyerapan dana. Yang ketujuh, sifat pelaku usaha, bimbingan. Yang kedelapan, ikut dalam organisasi atau program pemburuan. Nah, ciri-ciri UKM menurut Tatik Korniawati tahun 2009. Kriterianya itu yang pertama, jenis barang atau komoditas usaha, tempat atau lokasi usaha, administrasi atau pemisahan keuangan, manajemen atau organisasi usaha. Selanjutnya, jiwa usaha dan atau pengalaman, tingkat pendidikan latihan dari SDM, akses ke lembaga keuangan, izin usaha, syarat legalitas, ikut aturan pengelolaan dan atau organisasi serta program perburuan. Selanjutnya, karakteristik utama UMKM: yang pertama itu pasti formalitas, yang kedua organisasi dan manajemen, yang ketiga sifat dan kesempatan kerja, yang keempat pola atau sifat dari proses produksi, yang kelima orientasi pasar, yang keenam profil ekonomi dan sosial dari pemilik usaha, yang ketujuh sumber bahan baku dan modal, yang kedelapan hubungan ekonomi, yang kesembilan pengusaha wanita. Nah, kita masuk ke kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memperoleh standar hidup minimal. Kemiskinan dapat juga didefinisikan sebagai minimnya pendapatan dan harta, kelemahan fisik, isolasi, kerapuhan, dan ketidakberdayaan. Selanjutnya, kemiskinan, faktor dan klasifikasinya. Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor, terutama sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, teknologi, dan ekologi. Nah, kemiskinan itu dibagi menjadi dua, yaitu kemiskinan struktural dan kultural. Kalau kemiskinan struktural adalah diakibatkan oleh kebijakan dan struktur ekonomi yang tidak memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai sumber ekonomi. Kalau kemiskinan kultural mengacu pada sikap orang atau masyarakat akibat gaya dan kebiasaan hidup serta budaya. Selanjutnya, kemiskinan sebagai alasan perlunya memberdayakan UMKM. Nah, pertama, pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan menguatkan UMKM. Penguatan UMKM dapat dilakukan melalui pemberdayaan usaha mikro, karena umumnya dilakukan oleh masyarakat kecil. Nah, berbagai masalah dalam UMKM bisa ditemukan. Yang ada 4. Yang pertama itu manajemen, produksi dan pemasaran, keuangan, dan hukum. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Selamat pagi.